Menurut kamu, siapakah aku ini? Yesus bertanya kepada murid-muridnya setelah bertanya tentang siapakah dirinya menurut pengetahuan khalayak ramai. Pertanyaan Yesus ini gampang-gampang sulit untuk dijawab. Siapakah aku ini? Mengandung di dalamnya tidak hanya kesan, pengetahuan, dan persepsi, tetapi keseluruhan hidup Yesus. Hidup, misi, dan karyanya. Sehingga dapat dipastikan bahwa jawaban setiap orang akan berbeda-beda. Bisa jadi pertanyaan Yesus ini didasari oleh beberapa rentetan pengalaman sebelumnya yang menurut Yesus bisa memicu suatu gambaran atas dirinya. Sebut saja beberapa pengalaman Yesus dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan menjebak. Apakah seorang diperbolehkan membayar pajak atau tidak? Dan hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang sedang mereka jalankan? Semua pertanyaan spekulatif itu berhasil Yesus jawab dengan tepat serta bijak, sehingga orang-orang yang awalnya berniat menjerat kemudian berpikir, siapakah orang ini yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan? Kebimbangan dan keingintahuan masyarakat itu bisa jadi menjadi kebimbangan para murid yang sedang mengikuti Yesus. Menurut orang-orang, siapakah aku ini? Adalah cara Yesus mengumpulkan informasi tentang dirinya dari orang-orang yang sempat mengenal Dia. Maka Yesus mendapat begitu banyak jawaban. Ada yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan bahwa Dia salah satu dari para nabi yang telah bangkit. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Dia adalah Yohanes Pembaptis. Semua jawaban ini adalah representasi pengetahuan umat yang dilayani Yesus. Mereka mungkin mengalami hal serupa dalam diri tokoh-tokoh yang mereka sebutkan, atau mungkin hanya mendengar sepintas lalu tentang Yesus. Yesus kemudian bertanya kepada murid-muridnya yang sudah cukup lama bersama dengannya, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Pertanyaan dari seorang yang sudah lama para murid kenal, dan bahkan demi Dia mereka rela meninggalkan keluarga dan semua kehidupan lamanya, tentu sangat beralasan. Namun, tentu ada nilai plus dari jawaban orang-orang dekat ini, sebab mereka tidak hanya mendengar tentang Yesus, tetapi mereka mengalami dan hidup bersama dengan Yesus. Injil tidak menceritakan jawaban lain selain jawaban Simon Petrus. "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan Yesus mengamini jawaban Petrus dan mengatakan bahwa sesungguhnya jawaban itu diberikan oleh Allah kepadanya. Jawaban Petrus tidak hanya berisi pengetahuan, tetapi juga imannya akan Yesus. Jika pertanyaan serupa dilontarkan kepada kita, menurut kamu, siapakah aku ini? Siapakah Yesus itu? Bagaimana kita menjawabnya? Saya yakin jawaban kita juga akan variatif, sebab kita memiliki pengalaman hidup iman yang tidak persis sama. Bahkan untuk satu pengalaman iman yang sama, kita memaknainya secara berbeda. Demikian iman bertumbuh sesuai dengan pemaknaan pribadi masing-masing. Setiap jawaban kita adalah semangat, keyakinan, dan totalitas diri kita terhadap Tuhan, dan sadar atau tidak, apa yang kita yakini itu memengaruhi semua segi hidup kita. Demikian kita melihatnya seperti dalam diri Petrus. Hal serupa terjadi di dalam kehidupan sosial kita.
Kita umumnya mengenal sesama berdasarkan pengalaman atau juga berdasarkan pengetahuan hasil kajian sendiri atau kajian orang lain. Tetapi apakah hal itu tepat menggambarkan siapa sosok sesama kita secara utuh dan jelas? Apakah pengenalan dan pengetahuan kita itu dapat merepresentasikan keseluruhan hidupnya? Apakah penilaian kita cukup objektif? Sebab dalam setiap kesan, pengetahuan dan penilaian kita, kepribadian dan nama baik seseorang dipertaruhkan. Hidup bersama Tuhan membutuhkan iman seperti batu karang. Gelombang pasang surut akan selalu mengganggu seberapa teguh kita berdiri. Bahkan kesan, pengenalan, dan pelbagai anggapan akan kita terima dari mereka yang mengenal kita. Kita tahu bahwa penilaian orang tidak sepenuhnya merepresentasikan diri kita. Namun, ada aspek tertentu yang hendak mereka ungkapkan. Terimalah penilaian itu dan buat pembaharuan sejauh dapat. Petrus adalah representasi diri kita yang seringkali jatuh bangun di dalam hidup iman. Semoga kita tidak pantang menyerah seperti Petrus. Apapun yang terjadi, kuatkan hatimu dan berdirilah menerjang badai seperti batu karang.